I party like a rock star, Looking like a movie star, I play like an all-star. dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Kalau kalian nanya, "Men, kenapa bahas DxD terus?" Jawabannya simpel, karena ceritanya masih menarik dan juga novelnya belum selesai atau tamat saya bahas gitu. Itu aja gitu sih, oke? Di video kali ini kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 23 part 2. Oke, let's begin. Oh ya, kalau kalian penasaran dengan apa yang terjadi tadi malam, setelah Issei dilabrak Rias, ternyata Rias itu cuma pulang sebentar dan pergi lagi. Alhasil, Issei pun tidur bareng Xenovia, Irina, Asia, dan Rafael. Lalu, keesokan harinya, Issei pergi ke tempat Beelzebub. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan tim penyegel Trihexa. Dan untuk pertama kalinya setelah sebulan lebih berlalu, Issei bisa berkomunikasi dengan Azazel. Azazel tampak sehat walafiat meski tidak berhenti bertarung. Di sana juga ada Sarzik dan Serafal. Oh ya, komunikasinya ini dalam bentuk hologram ya. Jadi Issei bisa melihat wajah semua orang serta Trihexa yang sedang disiksa. Tapi bisa regen terus-terusan gitu kan. Licik emang Trihexa ini. Di sini Issei terlihat muram. Dan sekali lihat saja Azazel langsung tahu kalau Issei merasa tidak pede menjadi king. Sesuga Azazel sensei. Azazel bertanya apakah Issei menikmati pertarungannya sejak menjadi iblis. Kenapa Issei ditanya seperti ini? Ya karena dari season 1 saat Issei baru menjadi iblis, dia ini sudah bertarung gitu habis-habisan dan gak berhenti-berhenti sampai season 4. Seakan-akan kedamaian hidupnya itu gak ada anjir. Tapi di sisi lain emang bener sih, Issei merasa bersemangat dan cukup senang saat bertarung. Apa itu bisa disebut sebagai menikmati pertarungan? Tapi untuk saat ini pertarungannya beda. Seperti yang saya bilang, lawan Issei sekarang itu bukanlah musuh, melainkan rival. Dimana musuhnya itu bukan orang jahat, ya namanya juga turnamen gitu kan. Apalagi sekarang dia akan melawan Dulio, sang pemimpin di XD. Oh ya, Issei pernah kok melawan Dulio, tapi dia itu nggak imbang. Dan dia itu dihajar habis-habisan pakai 4 elemen. Itu baru 4. Kalau nggak salah Dulio itu bisa pakai semua elemen, plus elemen gabungan. Tapi tetap aja, Issei gak bisa bilang dirinya itu senang saat bertarung. Toh musuhnya selalu lebih kuat dari dirinya. Jadi dia harus berkembang di setiap pertarungan. Sebenarnya enggak juga sih. Pas kenaikan ke iblis kelas menengah kan musuh Issei lemah bener itu. Dan di sisi lain, Azazel mengatakan, meski ini pertarungan dan musuhmu itu lebih kuat darimu, ini tetap hanya sebuah pertandingan olahraga. Ya, tepatnya nggak membahayakan nyawa gitu, nggak kayak pertarungan-pertarungan Issei sebelumnya. Azazel terus memberi nasihat pada Issei, dan intinya dia mengatakan Issei harus lebih menikmati masa mudanya. Emang benar sih, iblis nggak bisa bertambah tua. Tapi tetap umur gak bisa dibohongin. Pola pikir pasti berubah seiring waktu berjalan. Di sisi lain, Serafal dan Mikael menyindir Sarzik yang ternyata masa mudanya dengan Grevia itu seperti kisah Romeo dan Juliet. Yaitu mereka ditakdirkan sebagai musuh, tapi juga ditakdirkan untuk bersama. Ya, Sarzik ini sembunyi-sembunyi menemui Grevia gitu. Dan akhirnya jadianlah mereka jadi pasangan backstreet, jadi nggak ada yang tahu mereka berhubungan gitu. Finally, Azazel menyarankan Issei untuk berbincang dengan seseorang yang menurut Issei bisa diajak bicara. Dan dengan tujuan agar pandangan Issei semakin terbuka. Mendengar arahan gurunya itu, Issei langsung pergi ke dermaga di prefektur tetangga keesokan harinya. Di sini Issei memancing dan orang yang bisa diajak bicara menurut Issei adalah Vali dan Saji. Jadi sambil mancing mereka itu ngobrol dan terungkap fakta bahwa tim Rias akan segera bertanding. Lalu tim Saira Org akan melawan tim Cao Cao. Ya walau scan di novel ini ya bakal ada nggak gitu ya novel ini antara pertarungan si Saira Org versus Cao Cao. Kalau ada sih seru kayaknya. Trulengenus versus Regulus namanya. Kayaknya seru sih itu.
Di sini, Saji malu-malu dan dia agak menjaga jarak dengan Vali. Ya wajar aja sih, Vali ini emang rada misterius sih, tapi sumpah lah, meski kelihatannya polos dan pendiam, nggak nyangka gitu kan saya, si Vali ini hobinya sama fantas cewek gitu kan, parah men. Dan ternyata, mana anjir. Dan ternyata, pertemuan mereka bertiga ini adalah ketidaksengajaan. Ya niatnya Isai mau ngajak Vali aja, tapi karena ada Saji ngelewat, ya sekalian aja ajak gitu. Lalu obrolan mereka terus berlanjut dan terungkap fakta bahwa tim Isai akan melawan tim Sona setelah Isai melawan tim Dulio. Oh ya, sistem di turnamen ini liga ya. Jadi semua tim pasti berhadapan. Terus kalau masuk ke 20 besar karena poinnya cukup, mereka bisa berhadapan lagi. Ini nih serunya liga. Kalau mau lihat sistem begini coba tonton Kuroko no Basuke dah. Sistem pertandingannya mirip kayak gini. Tapi ada bedanya sedikit. Jadi ini mah sistemnya agak ada tantang-tantangannya. Males kalau dijelasin. Udah intinya nanti si Rias bakal bertanding lah gitu. Terus tim Seraor juga bakal bertanding. Tim Isai juga bakal bertanding itulah. Ya cuman emang si turnamen besar mah ya barbar gitu. Kuroko no Basket aja butuh 3 season buat 2 turnamen doang padahal mah. Oke lanjut. Di sini Saji sangat bersemangat karena akan melawan Issei. Ya mungkin Saji sudah melatih balance break-nya menjadi lebih kuat. Toh dia itu kan pemilik King Dragon Secret Gear. Lumayan setara lah sama Heavenly Dragon Secret Gear. Tapi ya lawan Issei ya Sona gitu. Sementara lawan Saji Bova pas di turnamen. Ya King lawan King. Ya jadi si pion lawan pion biar adil. Cuman ya naga lawan naga juga sih. Tapi Sona juga kekuatannya naga. Ya udahlah. Di sini Saji mengatakan kalau dirinya sangat mempercayai Sona Kaicho. Dan di sini Issei nyeletuk. Kok dirimu masih memanggil Sona dengan sebutan Kaicho? Dia kan bukan ketua OSIS lagi. Ya Saji ini masih malu-malu nyebut Sona pakai nama. Ya elah Issei sok-sokan nasehatin. Di season 4 aja lu bikin Rias nangis anjir karena gak peka kampret. Oke lanjut. Di sini Issei dan Saji berdebat. Aku yang akan menang. Tidak, aku. Dah. Di sisi lain, Vali geleng-geleng kepala dan mengatakan, aku yang akan mengalahkan kalian berdua. Lalu Vali bertanya pada Issei, kenapa dia mengajaknya memancing? Lalu dia bertanya, seakan dia itu bisa membaca pikiran Issei. Vali berkata, memang sih, untuk sekarang kau belum biasa menikmati pertarungan. Tapi setidaknya kau sudah merasakan kepuasan saat melawan Seraor kan? Ya emang sih, pertarungan dengan Seraor itu sangatlah pas untuk Issei. Karena balance breaker mereka itu tipenya hampir sama gitu. Jadi mereka itu sama-sama mengandalkan otot lah lebih tepatnya. Ya meski Heavenly Dragon itu bagusnya dalam Magic juga sih. Tapi di sisi lain, Vali tertarik dengan pertandingan Cao versus Seraor yang akan diadakan sebentar lagi. Dan itu cocok untuk disaksikan gitu. Ya itu pertarungan kekuatan versus kecepatan sih. Si Seraor ini kan sangat kuat. Sementara Cao sangat cepat. Ya intinya Cao kena serangan aja itu dia bakal langsung kalah gitu. Tapi di sisi lain, Trollonginus itu bukan kaleng-kaleng guys. Balance break biasanya aja bisa ngelawan 2 Heavenly Dragon. Ya kelemahan Cao itu cuma satu anjir si Cao. Dia itu suka bacot dan juga dia itu punya celah gitu kan. Ya kalau nggak gitu sih OP si Cao ini. Di sisi lain, Saji mengungkit lagi tentang permasalahan Issei yang katanya tidak bisa menikmati pertarungan. Ya karena dirinya juga sama sih seperti Issei. Sama-sama pion dan juga sama-sama tidak bisa merasakan apa itu kesenangan saat bertarung. Tapi hal yang Saji rasakan adalah rasa semangat dan senang saat melawan Gremory tahun lalu. Itu bisa dirasakan juga gitu kan. Sebagai sebuah semangat. Itu bisa disebut juga menikmati pertarungan Saji. Dan mungkin itu akan terulang lagi gitu kan saat nanti bertarung lagi melawan Issei. Ya meski nanti nggak seimbang sih. Lu kan pion anjir. Issei apa? King. Tak lama datang seorang bernama Vidar. Dan ternyata dia ini adalah kakak tiri dari Vali. Ya banyak hal yang terjadi sih beberapa minggu terakhir. Dan rupanya Vali sekarang ini sudah menjadi anak angkat Odin. Dan Vidar ini anak Odin. Wow, selain Thor dia punya anak lain toh. Dan ternyata Thor ini ikut bertarung melawan Trihexa. Jadi dia gak ikut dalam earthing game. Dan di sini saya mulai berpikir, apa dia mampu melawan para dewa-dewa Yunani? Ya kan pedangnya ini cuma mampu melawan naga. Gimana bisa dia melawan dewa?
Ya untuk kekuatan Infinity sih bisa jadi jawaban. Karena itu kan kekuatan dari Dewa Naga. Tapi Infinity ini nggak bisa dipakai lama-lama. Ya karena belum sempurna sih. Alhamdulillah. Oh ya, BTW Triana dan Little sekarang ini sudah sempurna ya. Jadi Issei gak ngebuang banyak energi gitu untuk memakai Little ataupun Triana. Dan misinya sekarang adalah untuk menyempurnakan Infinity. Nanti Infinity sempurna ada lagi kekuatan baru. Pasti sih itu. Lalu Vali mengatakan kalau hal menarik tentang Gremory akan terjadi. Jadinya mereka harus menonton pertandingan rias. Dan Issei setuju, begitupun Saji. Mereka bertiga pun sepakat untuk menonton pertandingan tim rias Gremory dan bersambung. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Rias dan kawan-kawan beraksi. BTW siapa nih musuh mereka, Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.